warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu dosen dan guru kami. Perkenalkan, nama saya adalah Riesti Anggia Novita. Saat ini saya bekerja sebagai guru BK di SMA Swasta Islam Terpadu Mutiara, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Medan. Nomor UKG saya adalah 201330033571 dan NIM PPG saya adalah 92234111505. Pada hari ini, 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas etika berkomunikasi di sosial media dengan jumlah siswa 8 orang. Guna untuk melengkapi syarat uji kinerja UKM PPG saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir ke sini untuk melakukan sebuah kegiatan. Kalian sudah tahu kegiatannya apa? Ada yang udah, ada yang belum mungkin ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita nanti berdoanya di dalam hati saja. Ibu pimpin doanya, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Saat ini tadi kan Ibu panggil ya kalian semuanya ya untuk hadir ke sini. Kita akan melaksanakan sebuah layanan di dalam bimbingan konseling. Itu namanya adalah layanan bimbingan kelompok. Apa namanya? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Mungkin anak-anak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat atau menjelaskan barangkali sesuai dengan pemikiran anak-anak Ibu saja. Apa itu bimbingan kelompok? Oke, Bu, bimbingan kelompok itu adalah ada kelompok nih Bu, kelompok dibimbing sama satu pembimbing gitu Bu. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang lainnya ada yang bisa berpendapat? Apa itu bimbingan kelompok? Bu, Ya boleh. Kalau menurut saya Bu, bimbingan kelompok tuh kita ada di dalam satu kelompok yang dimana kita bisa saling diskusi Bu tentang apa aja yang ada tentang apa aja ya permasalahan. Itu ya bimbingan kelompok itu ya. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Kegiatan bimbingan kelompok ini kita bisa sharing di suatu permasalahan di sini agar bisa kita selesaikan bersama-sama permasalahan tersebut begitu ya. Nah, sebelum Ibu mulai, alangkah lebih baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Mungkin nanti anak-anak Ibu boleh secara bergantian menyebutkan nama, kelas, dan alamatnya mungkin ya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri ujung. Silakan kita melakukan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Keiko Isma Putri dari kelas 10-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzia Rahmarani. Saya dari kelas 10-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifah Humaira dari kelas 10-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naifah Wila Pratiwi. Saya berasal dari kelas 10-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Putri Zara. Saya dari kelas 10-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Sabrina Ayuri. Saya berasal dari kelas 10-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Putri Rahmah dari kelas 10-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Syahida Naila dari kelas 10-5. Oke.
semuanya sudah melakukan perkenalan ya. Jadi di sini ada yang dari kelas berbeda, ada kelas 10.1, ada dari kelas 10.5, ada di kelas 10.6 gitu ya. Jadi kita sama-sama di sini berbaur dalam satu kelompok untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, setelah perkenalan tadi, Ibu ingin sedikit menjelaskan tujuan kita dalam bimbingan kelompok ini adalah seperti yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, kita akan membahas sebuah topik atau sebuah permasalahan untuk dapat kita diskusikan secara bersama-sama permasalahan tersebut gitu ya, dan mencari juga jalan keluar dari permasalahan tersebut gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas. Itu ada azas kerahasiaan, azas keterbukaan, dan azas kekinian. Azas kerahasiaan itu segala sesuatu yang kita bicarakan di ruangan ini pada kegiatan ini itu dia bersifat rahasia. Jadi anak-anak ibu tidak boleh menyampaikan kepada orang-orang di luar dari kelompok ini gitu ya, karena dia bersifat rahasia. Terus azas kekinian. Masalah topik permasalahan yang kita bahas pada kegiatan ini itu adalah permasalahan yang terkini, bukan masalah-masalah yang sudah lama, bukan masalah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tapi permasalahan yang saat ini sedang terjadi gitu. Dan nanti biasanya di bimbingan kelompok ini dia ada 2 topik tugas dan topik bebas. Topik bebas itu anak-anak ibu bisa mengajukan topik apa yang dibahas. Kalau topik tugas itu topiknya itu dari ibu. Nah, di pertemuan kali ini kita menggunakan topik tugas. Jadi nanti topik yang akan kita bahas itu ibu yang dari ibu dia permasalahannya gitu ya. Dan kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita laksanakan selama 80 menit. Jadi 2 kali 40 menit, 2 jam pelajaran gitu. Oke, semuanya paham? Paham ya. Berarti semuanya sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah ya, semuanya sudah siap? Oke, tadi kita juga sudah berdoa ya. Nah, sebelum kita mulai nih, ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini gitu. Mungkin boleh dari sebelah sini, perasaannya hari ini seperti apa? Menurut saya hari ini flat gitu Bu, soalnya saya juga lagi sedikit kurang enak badan, tapi ya gitu. Oke, lagi kurang sehat ya. Oke. Kalau yang di sebelahnya, Kaila, bagaimana perasaannya saat ini? Biasa-biasa ya. Biasa aja. Oke, kalau di sebelahnya, Gina? Biasa juga Bu, saya lagi nggak enak badan juga dikit. Oke, lagi nggak enak badan juga. Sebelahnya? Kila? Hari ini ya biasa aja Bu, nggak ada apa-apa. Belum Jadi dicek. biasa saja ya. Oke. Yang di sebelah sini bagaimana perasaan kalian hari ini? Perasaan saya kesel hari ini Bu. Kenapa bisa? Saya pergi sekolah kehujanan dikit Bu. Jadi agak kesel saya Bu. Ya, Oh. gitu. Ini bahagia-bahagia aja sih Bu. Bahagia aja. Oke, kalau Naifa? Lagi happy, Bu. Masya Allah. Kegiatan ini kan tadi sudah ibu katakan ya bahwasanya ibu adalah bertugas sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak ibu ini adalah anggota kelompok. Ketika kita melaksanakan diskusi nanti, anak-anak ibu silakan berpendapat, silakan mengemukakan pendapatnya, silakan sharing secara bergantian gitu ya, secara tertib dan teratur gitu. Kalau misalnya ingin berbicara boleh diangkat tangannya nanti, jadi ketika sudah dipersilakan, jadi silakan anak-anak ibu untuk mengemukakan pendapatnya gitu ya. Itu. Oke, semuanya sudah siap, kita mulai? Siap ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita games terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan ice breaking ya. Jadi ice breakingnya itu adalah tes konsentrasi. Jadi ibu mau tes konsentrasi anak-anak ibu semuanya nih. Nanti kalau misalnya ibu bilang gajah, berarti gajah itu ukurannya besar. Kalau besar gimana? Gini. Besar gini kan. Nah, kalau semut kecil gini ya. Kalau gajah Besar. kalau semut Kecil. oke. Gajah Besar. semut Kecil. oke. Saya mantap, tidak ada yang salah ya. Konsentrasi semuanya. Oke, sekarang kita naikkan tingkat kesulitannya. Kalau dibilang gajah berarti dia besar. Tangannya gini, besar. Paham? Kalau semut itu dia kecil, tapi tangannya Kecil.
Paham semuanya? Oke, kita testing ya. Gajah, Besar. gajah, Besar. semut, Kecil. semut, Kecil. bareng-bareng nih. Kita tes ya lagi. Gajah. Besar. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah, Besar. gajah, Besar. gajah, Besar. semut, Kecil. semut, Kecil. gajah, Besar. gajah, Besar. semut, Kecil. semut, Kecil. gajah, Besar. semut, Kecil. gajah. Besar. Ngelek ya, oke. Semuanya sudah konsentrasi? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Pada kegiatan ini di bimbingan kelompok ini tadi Ibu sudah sedikit sampaikan ya bahwasannya kita akan membahas tentang topik tugas. Topik tugas kita itu adalah mengenai etika berkomunikasi di sosial media. Gitu ya. Anak-anak Ibu semuanya mempunyai sosial media? Punya. Coba sebutkan apa aja sosial media yang kalian punya. TikTok. Instagram, terus TikTok. WhatsApp, TikTok. TikTok, Telegram. Telegram. Yang sering digunakan TikTok. WhatsApp. WhatsApp, terus TikTok. IG, Instagram, terus TikTok ya. Jadi nomor 1 urutannya adalah WhatsApp, nomor 2 Instagram. nomor 3 TikTok. TikTok. Oke. Nah, dalam menggunakan sesuatu itu pasti ada aturannya, ya kan? Kalau misalnya kita buka handphone itu ada pengaturan kan, ada settingannya gitu. Nah, begitu juga dengan di sosial media, tentu ada etikanya dalam bersosial media gitu ya. Sering Ibu jumpai anak-anak zaman sekarang itu dia mungkin melupakan mengenai etika bersosial media mereka gitu. Jadi terkadang mungkin seperti komentar di Instagram gitu. Kalau misalnya ada sebuah postingan dan dibuka Instagram komentarnya itu banyak komentar-komentar yang tidak baik yang dilontarkan. Kebanyakan itu adalah dari anak sekolah gitu ya. Jadi mereka tidak memahami etika berkomunikasi di sosial media itu seperti apa. Kadang ada juga yang update status tapi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik gitu ya. Tanpa dia sadari mungkin yang membaca itu banyak gitu ya kan. Ada orang yang umurnya lebih tua dari dia, terus dia bikin status dengan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Nah, Ibu ingin anak-anak Ibu sharing mengenai topik tugas kita ini gitu. Anak-anak Ibu kan tadi sudah mengatakan bahwasanya kalian memiliki sosial media. Ibu yakin pasti kita pernah melakukan kesalahan di sosial media itu. Kita pasti tidak beretika lah kita di sosial media itu, entah dalam postingan atau misalnya ketikan atau apa. Nah, Ibu ingin anak-anak Ibu ini sharing di sini nih, coba pengalaman kalian pribadi nih masing-masing mengenai etika berkomunikasi di sosial media. Siapa yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Ya, boleh, silakan Naifa. Pengalaman saya, Bu, saya dulu suka nyindir orang lewat story, Bu. Suka nyindir orang lewat story. Story apa tuh? Story second tapi, Bu. Second apa? Second account IG, Bu. Oh, di Instagram. Gimana coba diceritakan? Ceritanya tuh panjang, Bu. Ya. Salah paham, Bu. Padahal kami nggak ada nyebut nama orang tua dia, Bu, kan. Tapi dia yang nyadar sendiri, Bu. Maksudnya tuh bukan nama orang tua dia yang disebut, Bu. Nama orang tua orang lain, tapi dia merasa mungkin karena dia benci sama saya kan, Bu. Apa-apa yang saya lakuin pasti dia selalu lihat, Bu. Selalu pantau lah gitu, Bu. Terus ya udah, Bu, sindir-sindiran terus saya sindir dia balik, Bu. Kesal saya kan, Bu. Nah, itu aja sih, Bu. Kalimat-kalimat sindirannya gimana? Kalimat sindirannya kayak gimana ya, Bu? Kasar nggak? Ya paling ya kayak ya main kasar, Bu. Kasar ya? Ya, Bu. Oke, berarti Naifa pernah ya melakukan etika tidak baik di sosial medianya gitu ya, nyindir orang dengan kalimat tidak
Bagus. Kok? Kalau Keiko ya Bu, mungkin lebih ke nggak tahu menempatkan kata-kata gitu Bu. Jadi kan ada grup kelas nih Bu. Jadi Keiko mengira kalau grup ini tuh grup yang tidak ada gurunya Bu. Tak sengaja lah telontar kata-kata yang kurang bagus Bu. Kebetulan wali kelasnya tuh guru BK Bu. Karena abis itu kan Keiko nggak nyadar Bu, yang lain udah pada kayak ngingatin Keiko, apa nih orang ini? Oh ternyata grup yang ada gurunya. Tuh muncul lah ibu tuh di grup tuh kan Bu, dimarahinnya Keiko Bu. Keiko sampai kayak ngechat Bu, minta maaf ya Bu. Terus itu sungguh traumatis Bu. Maafin gitu. Dimaafkan, alhamdulillah dimaafkan sama gurunya. Ibunya kan baik juga, cantik gitu. Oke. Alhamdulillah Keiko belajar dari kesalahan Bu. Oke, berarti Keiko pernah berkata tidak baik di grup yang ada orang tuanya ya, yang ada gurunya di dalam grup itu ya. Iya Bu. Oke, lanjut. Silakan Akila untuk menceritakan pengalamannya. Kalau pengalaman saya sih Bu, kayak lewat DM gitu Instagram Bu, masalah kayak dia tersaingin gitu Bu. Jadi berantem lewat DM, cuma dibaca sama orang tuanya, terus orang tuanya jadi salah paham gitu Bu. Terus jadi masalah kenapa anaknya yang digituin, malah mikirnya gitu kan Bu. Padahal anaknya sendiri yang mulai duluan juga. Nah ya udah sih Bu, abis itu dijelasin dan damai-damai aja sih. Oke, lanjut Gina. Gina pernah di WA Bu, jadi dia ngarang cerita tentang Gina gitu, padahal itu nggak benar. Jadi terlontar kata-kata nggak baik sama Gina dia gitu. Dia karena itu habis itu dia mungkin sadar juga, dia habis itu minta maaf, Gina pun minta maaf karena Gina melontarkan kata-kata yang tidak baik juga Bu. Itu di WhatsApp Bu. Di WhatsApp ya. Oke, lanjut Kaila. Tentang sindir menyindir juga. Sindir menyindir apa tuh? Jadi kan Bu, dia tuh membicarain saya yang buruk ke temannya satu, terus dihasutnya Bu. Terus teman yang satu ini nggak percaya buat ditanya ke saya. Saya bilang enggak tuh. Jadi sindirnya saya di SD kan Bu. Terus saya balas sindir balik Bu. Jadi sindir-sindiran ya. Karena saya udah kesal kali kan Bu, dari fitnahnya saya tuh disindirnya juga kan Bu. Habis itu anggap baik. Oke. Silakan terakhir Wanda. Wanda sih Bu sama kayak nyindir, cuma bedanya Wanda di Facebook Bu. Gimana tuh ceritanya? Jadi dulu tuh Wanda kayak dianggap ngambil kawannya dia. Nah di Facebook tuh dia ngepost kayak, ih apalanya aku ngambil kawan gini. Tuh Wanda nggak terima kan Bu, Wanda tanya di komentar siapa tuh yang kasih dia. Komen pula ya. Dia bilang yang merasa aja katanya Bu. Terus itu Wanda kan kayak ya udahlah, Wanda sindir balik lah post di Facebook juga kan Bu. Nah di situ tuh dia marah, di chatnya Wanda pribadi dibilang kayak maksud kau apa nih dia nyindir gini. Itu kan Wanda kayak ngerasa apa lagi nih orang ini. Ya udah, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga minta maaf sih, karena kan kayak enak Bu, kalau kawan tuh kayak ya bisa-bisa gitu. Oke, itu ya pengalaman anak-anak ibu dalam permasalahannya beretika di sosial media. Macam-macam ya. Ada yang apa tadi Naifa, sindir-sindiran. Kebanyakan adalah saling sindir gitu ya. Memang itu fenomena yang terjadi sekarang gitu. Itu semua tuh kan mungkin karena kalian tuh beranggapan karena nggak ketemu langsung sama orangnya kali ya, jadi melalui sosial media itu kita merasa bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita gitu, karena kita nggak ngomong langsung sama orangnya. Kalau sama orangnya langsung tuh kan kayak takut reaksinya nanti bagaimana gitu ya. Memang itu fenomena yang terjadi sekarang gitu. Kurangnya etika anak-anak sekarang itu dalam bersosial media. Tanpa ngerem suka melontarkan hal-hal yang ada di pikirannya gitu ya, tidak ada disaring-saring terlebih dahulu sebelum di sharing gitu. Nah selanjutnya ibu ingin menanyakan nih pendapat anak-anak ibu semuanya gitu kan, tadi sudah sharing ya mengenai kesalahan kalian dalam beretika berkomunikasi di sosial media.
bagaimana pendapat anak-anak ibu terhadap tingkah atau permasalahan yang anak-anak ibu alami tadi itu gitu. Mungkin boleh di sharing nanti secara bergantian pendapat kalian itu seperti apa mengenai permasalahan yang kalian alami tadi gitu. Mungkin boleh dari Wanda terlebih dahulu. Kalau pendapat Wanda sih bu, kayak ngerasa ngapain ya dulu ngelakuin hal kayak gitu. Sadar. Kayak sadar gitu, kayak ngerasa buang-buang waktu cuma saling sindir-sindir di Facebook, kayak nggak ada kerjaan lain Nggak ada gitu, Bu. kerjaan. Apalagi itu juga udah lama bu, pas kita SD kayaknya deh bu. SD udah main Facebook ya Wanda, keren sekali. Oke, terus Ya udah itu aja sih bu, kayak buang-buang waktu. buang-buang waktu yang menurut Wanda. Oke, kalau Kayla? Ya gimana ya bu, saya kan anggap masalah itu selesai ya bu, tapi nggak salah gitu ya. Gimana pendapat Wanda ketika Wanda melakukan itu tuh sekarang nih? Menurut Wanda itu Kayla ya, maaf. Menurut Kayla tuh gimana setelah Kayla melakukan itu gitu? Saya tuh heran bu, kan dulu saya bisa nyintir dia bu. Punya keberanian gitu ya? Iya bu, saya kan berteman baik kan bu pertamanya, terus tiba-tiba dia kayak gitu jadi saya shock. Jadi dari sindir dia bu, terus saya balas sindir balik, udahlah. Nah, habis itu besok saya sindir balik, saya bilang udahlah biarin aja lah lagi, ngapain dipeduliin, makin menjadi-jadi. Jadi saya kan anggap masalah itu selesai. Oke. Kalau Gina gimana pendapat Gina tentang permasalahan itu? Kalau menurut pendapat Gina, kok bisa Gina ngeluarin kata-kata yang kayak gitu pas dia ngomong itu gitu bu. Kok bisa Gina kayak Gina balas gitu. Soalnya kan itu tuh juga gak benar, ngapain Gina ladenin. Jadi Gina bisa lah ngeluarin kata-kata kayak gitu gitu. Oke. Kalau Akila? Kalau menurut saya ya bu, kadang kita udah nggak tahu nih ngapa-ngapain, kayaknya diam-diam aja gitu. Cuma ada aja nih orang yang ternyata nggak suka cari masalah gitu bu, dan malah membagikan masalah itu ke orang lain gitu. Terus malah jadi salah paham sama orang lain, terus dia berlebihin gitu bu. Ya, semoga bisa lebih nggak dibagi-bagiin gitu ke orang lain bu, orang lain terus tahu ceritanya udah beda aja gitu. Oke. Mungkin kalau Keiko gimana Keiko? Menurut Keiko ya bu, bijak-bijak lah dalam bersosial media ya. Kalau mau bercanda-bercanda gitu, tolong di grup yang emang kita seumuran, terus udah paham bercandanya masing-masing gitu. Tapi menggunakan kata-kata kasar juga. Yang baik bu. Jadi selalu gunakan kata-kata yang baik dimanapun, di sosial media manapun. Dan please, masih malu gitu bu. Jujur itu pengalaman yang memalukan bu. Dapat Keiko bu, jaga baik-baik tutur kata tuh, ketikanmu adalah harimaumu gitu. Oke. Kalau menurut saya itu malu-maluin diri sendiri sih bu jadinya. Tapi ya kayaknya lagi karena kesal kan bu, terpancing juga emosi kita akhirnya ini nggak depannya kayak gitu lah bu. Oke. Lanjut. Kalau Ipul? Saya masih bertanya-tanya bu, kenapa dia ngejek saya behel? Apakah dia ingin pakai behel juga bu? Ini lah. Ya kedepannya janganlah sering-sering ngejek orang nggak jelas gitu tiba-tiba bu. Jangan dipancing ya. Iya. Oke. Kalau Neva gimana? Kalau menurut Naifa, biarin aja lah bu sampai dia paham sendiri. Nanti kalau udah tahu dia cerita, dia malu sendiri bu. Cuman ya diamin aja bu kalau dia nyindir bu. Cuman kadang hati ini kesal juga kan bu kalau disindir Gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya Nana Ibu ini ada merasa menyesal kan sudah melakukan hal seperti itu gitu. Ngapain sih aku dulu kayak gitu ya. Kayaknya buang-buang waktu seperti kata Wanda tadi gitu, dan itu kan hal tidak berguna ya. Berantem di sosial media tuh kan aduh itu tuh kayak gimana gitu rasanya ya. Rasanya itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak elegan kalau menurut Ibu gitu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Menurut anak Ibu nih, bagaimana sih seharusnya kita bersikap atau beretika di dalam sosial media itu? Bagaimana caranya?
beretika di sosial media itu dengan baik gitu. Jadi menurut kalian itu seperti apa? Mungkin Eva boleh juga. Mungkin beretika di sosial media tuh jaga kata-kata bu, ya terus bicara sama lihat orang, kalau misalkan seumuran ya mungkin masuk jokesnya, terus juga kalau misalkan yang nggak seumuran bisa lebih sopan lagi, terus nggak banyak bicara kasar gitu sih Bu. Oke. Kalau menurut Neva jangan salah dalam menggunakan media sosial, yang seharusnya media sosial untuk memberikan informasi yang baik tapi malah yang buruk. Oke, kalau Salsa? Kalau menurut Salsa, kalau ada yang nyindir gitu diamin aja, terus diamin aja, pokoknya nanti dia diam sendiri, malas sendiri karena nyindir gitu. Terus Kalau Riko? Kalau menurut Riko ya Bu, pakailah sosial medianya sebijak-bijaknya. Ya itu media sosial tuh kayak pisau Bu. Kalau kita gunakan untuk masak bermanfaatkan, tapi kalau kita gunakan untuk menusuk orang, pasti itu merugikan orang dan diri kita sendiri juga. Seperti itu sih Bu. Oke, kalau Akila? Kalau menurut Ila Bu, berarti didiamin aja, karena ya namanya juga kita hidup pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Dan ya udah diam aja Bu. Oke. Kalau menurut Gina ya gitu Bu, gunain sosial media tuh dengan baik, jangan postingan yang tidak bermanfaat gitu. Habis itu kalau sindir menyindir janganlah di sosial media, selesaikan dengan sama-sama Ya, gitu. iya. Oke, kalau Kayla? Kalau menurut saya Bu, menggunakan sosial media dengan bijak, terus tidak menggunakan kata-kata kasar, terus juga kalau misalnya disindir jangan cepat terlalu merasa gitu. Oke. Kalau menurut Wanda Bu, kalau misalnya beretika dalam sosmed tuh mungkin kita ingin memulai percakapan nih, nah sebaiknya kita mungkin mengucapkan salam terlebih dahulu, terus juga menggunakan tutur kata yang baik. Juga kalau misalnya sama kayak yang dibilang orang tadi, kalau misalnya kita disindir lebih baik hiraukan saja, nanti dia juga capek sendiri kayak ngerasa ngapain sih orangnya juga apa Oke, itu ya. Menurut pendapat anak-anak ibu ya, cara kita beretika yang baik di sosial media gitu. Kalau misalnya tadi permasalahannya adalah kita disindir, ya udah biarin aja, ngapain kita ladenin gitu kan. Kalau kita merasa terpancing berarti berhasil dong dia menyindir kita gitu ya. Tapi kalau lebih baik kita jangan terlalu merasa. Pakai prinsip kalau kamu ada masalah sama saya udah langsung sampaikan aja sama saya gitu. Kalau dia belum menyampaikan dia bermasalah sama kita, ya berarti anggap saja tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Terus juga kayak betul kata Wanda, dalam memulai percakapan di sosial media itu kan kalau bisa menggunakan kata-kata yang sopan. Anak-anak zaman sekarang tuh banyak ibu lihat tuh kalau mengucapkan salam itu nggak pakai assalamualaikum, tapi pakai P. Ibu nggak tahu tuh P, ucapan salam P itu berasal dari mana gitu. Setahu ibu kan ada assalamualaikum atau selamat pagi, siang atau sore gitu. Nah, dibiasakan untuk mengucapkan kalimat salam dalam memulai percakapan ya. Kita kan kalau sama guru atau sama siapapun kalau ngomong langsung kan emang ada kalau kita mau manggil orang P, Wanda gitu kan. Enggak kan? Kita pasti kan Wanda, kita panggil namanya kan gitu. Nah, coba digunakanlah kalimat-kalimat yang baik seperti itu ya, mengucapkan kalimat salam gitu. Oke, itu ya tadi pembahasannya ya. Nah, sekarang nih Ibu ingin nanya sama anak-anak Ibu nih. Kan kita sudah bahas tadi mengenai etika berkomunikasi di sosial media. Anak-anak Ibu juga sudah mengemukakan pengalamannya dan pendapatnya mengenai itu. Setelah kita sharing nih, setelah anak-anak Ibu sharing pengalaman, sharing pendapat gitu ya. Apa pemahaman baru yang didapat oleh anak-anak Ibu topik yang kita bahas pada saat sekarang ini, yaitu beretika dalam berkomunikasi di dalam sosial media. Pemahaman baru apa yang anak-anak Ibu dapat terhadap kegiatan kita ini? Mungkin boleh Wanda terlebih dahulu. Pemahaman baru yang Wanda dapatkan sama topik ini, yakni sosial media itu digunakan bukan untuk menyindir gitu Bu. Kayak sosial media itu kan diciptakan juga untuk memudahkan informasi, penyampaian informasi.
juga memudahkan seluruh pekerjaan yang ada di dunia ini. Nah, jadi nggak seharusnya sosial media itu kita gunakan untuk hal-hal buruk kayak menyindir, posting hal-hal yang nggak jelas gitu, Bu. Oke. Kalau Kaila? Penggunaan sosial media itu, Bu, ya kita harus pandai-pandai juga, Bu. Terus belajar lebih baik dari sebelumnya supaya tidak menyindir lagi. Terus juga menggunakan bahasa yang baik. Oke. Kalau Gina? Kalau menurut Gina, gunakan sosial media itu dengan baik untuk mendapatkan informasi yang bagus. Habis itu jangan menyindir lagi, jangan posting yang nggak baik-baik. Oke. Kalau Kila? Di saat kita gunain sosial media benar-benar kontrol emosi gitu, Bu. Jangan sampai ada hal-hal yang buruk, cukup hal-hal baik aja yang kita dapetin di sosial media karena sosial media kan emang ada baiknya ada buruknya, jadi kita cukup ambil yang baik-baiknya aja gitu. Oke. Kalau Keko gimana? Kalau Keiko ya Bu, sama kayak teman-teman yang lain tadi, kita menyaring yang positifnya untuk kita, yang negatifnya juga nggak usah kita ambil gitu Bu. Oke. Terus dan juga kalau ternyata kita tuh harus pandai-pandai bagi waktu untuk sosial media nih. Ya ingat kalau nggak semua yang di sosial media ini penting gitu. Jadi kalau kita terlalu bawa ke perasaan malah yang ada ngebuang-buang waktu kita gitu Bu. Oke. Kalau Selasa? Nggak usah sindir-sindiran gitu lagi, terus keluarin kata-kata yang bagus. Oke. Kalau Ipul? Menurut itu sosial media itu ada dua kegunaan, yang satu ada yang bagian negatif sama positifnya. Positifnya itu kita bisa mencari pelajaran. Kalau yang negatifnya, kalau ada berita yang hoax itu jangan mudah percaya. Oke. Neva? Menurut Neva, Bu, pengalaman barunya tuh lebih, menurut Neva pengalaman baru Neva tuh, Bu, kayak lebih dijaga omongannya, Bu, karena bakal merembet kemana-mana gitu masalahnya, Bu. Terus juga kalau misalnya dia sendiri menyindir jangan terlalu aneh, karena biasa aja, Bu. Oke. Panas gitu. Oke, itu ya. Nah, itu pemahaman baru yang anak-anak ibu dapat. Nah, sekarang setelah kita saling mengemukakan pendapat nih, kan tadi kalian pernah masing-masing itu salah ya etikanya dalam berkomunikasi di sosial media. Apa rencana tindak lanjut ke depan kalian untuk memperbaiki hal itu yang akan kalian terapkan? Karena kan tahu tuh salah kemarin tadi tuh sharingnya ya kan. Untuk kedepannya apa rencana yang akan kalian lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi dalam beretika berkomunikasi di sosial media? Silakan Wanda mungkin berdua. Jadi cara mengatasinya tuh mungkin kan masalah Rencana tindak lanjutnya. ya, tindak lanjutnya tuh masalah menyindir itu kayak lebih berusaha kayak nggak peduli gitu, Bu. Soalnya kan memang belum tentu entah kita yang disindir atau memang orang lain, tapi kita udah merasa duluan. Jadi kan nanti ujung-ujungnya kan menimbulkan konflik juga kan, Bu. Jadi lebih baik kayak udah tak peduli. Nggak peduli aja ya gitu ya. Oke, kalau Kaila? Kalau menurut saya, Bu, tidak cepat mengambil kesimpulan sendiri. Iya. Terus tidak peduli, nggak usah dipedulikan juga kan, Bu, karena kan belum tentu kita, Bu. Oke. Kalau Gina? Gina tadi kan dia ngarang cerita nggak baik tentang Gina itu, Bu. Kalau emang itu bukan cerita yang aslinya gitu, ya udah berikan aja, ngapain kita hiraukan gitu aja lah, Bu. Gitu. Kan itu emang nggak benar juga. Oke, kalau Akila? Kalau tindak lanjutnya mungkin kalau ada masalah kita selesaiin aja secara langsung gitu, Bu. Nggak usah dari sosial media yang kalau misalnya nggak ketemu tuh kan kita nggak bisa saling tahu ya perasaan satu sama lain itu gimana gitu, Bu. Jadi kalau bisa tuh ketemu langsung, jadi selesainya langsung, kita sama-sama tahu apa yang nggak enaknya gitu. Oke. Kalau Keiko gimana Keiko? Aku setuju sama pendapat dari Kila tadi kan, Bu. Kalau ada masalah tuh langsung selesaikan aja secara langsung. Karena kalau kita menyelesaikan lewat chat kan, kita kan nggak tahu nih gimana intonasi orangnya, gimana sebenarnya perasaan sebenarnya orangnya gitu.
Jadi kalau kita langsung maka mengurangi kesalahpahaman gitu Bu. Terus seperti yang dikatain teman-teman tadi, kalau disindir ya diam aja karena kan nggak buang-buang waktu lah istilahnya. Kalau Gina? Ya, pertama pasti lega, habis itu senang karena bisa berbagi pendapat dengan sesama teman. Habis itu Gina jadi tahu besok menggunakan media sosial itu yang baik gimana. Sebelum Ibu akhiri kegiatan ini, ada instrumen yang harus anak-anak Ibu isi gitu ya. Ini adalah tentang mengenai kegiatan yang sudah kita lewati tadi gitu. Sebelum itu, sebelum kita ngisi evaluasi ini ya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya gitu. Hasil dari sharing kita itu ternyata bahwasannya kita penting sekali untuk menjaga etika kita dalam berkomunikasi di sosial media gitu. Kalau ada yang nyindir, kalau memang dia tidak menyampaikan langsung sama kita, ya kita nggak usah merasa gitu kan. Terus kalau misalnya kita ingin mengetik sesuatu di WhatsApp gitu, ya kita harus perlu pikir-pikir. Buktinya tadi Keiko kan nggak sadar dia ternyata dalam grup itu ada gurunya gitu kan. Jadinya kan jadi apa ya namanya, jadi tidak sopan jadinya kan, bahwasanya ada orang yang lebih tua sementara kita bertutur kata tidak baik gitu. Dan kita berarti memang harus menjaga sekali etika, itu sangat penting ya nak ya. Kita pintar itu ya oke. Tapi kalau misalnya kita pintar dan beretika itu lebih oke lagi gitu ya. Percuma kalau kita pintar tapi tidak ada attitude-nya, tidak ada etikanya gitu. Makanya etika itu menjadi nomor satu dia. Kamu akan dipandang bagus ketika etika kamu itu juga bagus. Pintar pun kamu kalau kamu tidak punya etika itu sama aja bohong. Nah, etika itu tidak hanya kita terapkan di dunia nyata ini saja, di sosial media juga harus kita terapkan gitu. Ada etikanya, ada caranya kita bersosial media. Tidak hanya suka-suka kita saja gitu ya nak ya. Oke, itu ya pembahasan kita pada hari ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga kita bisa membuat kegiatan seperti ini lagi dengan topik-topik yang berbeda ya. Sebelum Ibu tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi kita juga buka dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum bubar, ini ada evaluasi yang harus anak-anak Ibu isi. Evaluasi hasil dari layanan ini, silakan boleh dibagikan di oper-oper ke teman-temannya. Boleh anak-anak Ibu isi evaluasinya itu. Ibu tunggu. Silakan diisi. Semuanya sudah mengisi instrumen evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok ya. Oke, sudah berakhir kegiatan kita. Tidak terasa ya. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih sudah sharing di sini dan mengemukakan cara dan memecahkan permasalahan topik masalah yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Semoga ini bisa dapat menjadi, kita ambil manfaatnya, bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya gitu dalam bersosial media ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.